Nah, jadi yang mengingatkan kembali ya untuk penggunaan garis. Jadi untuk proyeksi ortografik itu ya, jadi aturan-aturan penggunaan garisnya itu juga harus diperhatikan ya. Jadi contohnya ya yang seperti ini, sebentar. Ya ini ya, ini dimulainya dengan garis ya. Jadi dia menyambung garisnya. Kemudian yang ini karena pepotongan itu diusahakan ada jaraknya seperti ini. Ini juga ada jaraknya seperti ini. Kemudian yang ini itu menyambung ya. Ini pepotongan garis putus-putus dengan garis putus-putus semuanya menyambung. Nah, ini adalah ada penggunaan garis sumbu. Jadi seperti garis center ya. Garis senternya itu titik garis ya. Titik garis itu untuk menyatakan bahwa benda itu merupakan sumbu dari sebuah lingkaran atau lubang ya. Ini kan lubang, di sini ada lubang, ada lubang. Nah, ini senternya itu ada di mana, di bagian tengahnya. Nah, itu untuk menandakannya itu dibuat garis sumbu ini jadi titik, kemudian garis panjang ya. Di mana penggunaannya kan dia harus memotong bendanya itu ya, garis batas bendanya ini. Ini titiknya, ini garis panjangnya itu harus memotong dari benda ininya. Ini juga sama, jadi selain ada garis putus-putus, untuk menandakan bahwa itu ada lubang atau berbentuk lengkungan ya, bulat itu kan hampir sama dengan lengkungan ya. Jadi digambarkan adanya titik garis ini, garis sumbu itu. Nah, ini sebelumnya sudah jelas ya. Jadi garis yang diutamakan itu sudah dibahas juga. Ini nanti mungkin akan ada contohnya ya supaya lebih mudah. Lalu untuk yang lainnya, yang ini ya, penggambaran. Mungkin ini minggu kemarin belum ya. Jadi biasanya tepi sudut-sudut yang tajam itu ya, ada bentuknya sudut atau di ujungnya itu tajam ya, itu biasanya tidak, dalam prosesnya itu tidak harus dihaluskan ya, karena nanti ada beberapa keuntungannya. Jadi sudut-sudut seperti ini ya biasanya tidak dibuatnya halus ya, seperti ini. Jadi ada lengkungan, ya contohnya yang ada bagian sininya. Lengkungan, kemudian ini juga sudut tajam, ini terutama untuk korosinya ya, kalau pemudahan pembuatannya saat pengecoran atau casting, dan juga saat pembersihannya kan kalau ini bagian ini dibersihkan lebih mudah saat kita membersihkannya, ini berbentuk lengkungan ya. Ini contohnya saja seperti itu. Ini juga bentuknya lengkungan. Nah, penggambarannya saat di proyeksi 3 dimensinya ini biasanya juga seperti ini ya. Jadi ada keterangan garis ini, garis sumbunya, sumbu lengkungannya, walaupun kan sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya di sini kan tidak perlu ada garis ini, tapi biasanya ada keterangan tambahan untuk yang gambar 3 dimensinya. Jadi seperti ini dan juga ini. Jadi ini hanya untuk memperjelas saja. Nah, biasanya dengan phantom line atau garis putus-putus seperti ini ya, tipis, atau juga garis goresnya ganda, jadi titik garis titik garis. Atau bisa juga ya ini bermacam-macam juga bisa ya. Jadi ini biasanya di software itu ya langsung saja garis solid continue karena kan dia terlihatnya nyata. Nah, ini kan kalau tidak ada gambar seperti ini kan, karena kan ini melengkung ya, itu kan kalau dilihat proyeksinya secara nyata yaitu tidak ada batasannya, batas garis seperti ini. Jadi kalau seperti ini kan tidak jelas itu gambarnya. Jadi lebih baik dibuat seperti ini dengan garis ganda ataupun dengan garis solid saja. Nah, tapi untuk penggambarannya di dalam proyeksi pandangan depan, kanan, ataupun atas ya, proyeksi ortografiknya itu tidak terlihat ya. Jadi garis ini
Nah, itu ya tidak akan terlihat di bagian sininya, contohnya yang ini. Garis potongan halus ininya ya. Jadi di sini itu tidak ada garis yang ini. Jadi langsung saja untuk tampak atasnya ya seperti yang terlihat di sini. Ini garisnya seperti ini, dan ini hanya ada satu garis. Nah, ini tepi-tepi yang membulat, itu biasanya yang bagian dalam itu disebutnya fillet, kemudian yang paling luar itu disebutnya round ya, seperti ini. Tetapi biasanya sulit menggambarkannya ya. Nah, jadi jika kita lihat ini misalkan tampak depannya ya seperti ini memanjang ke belakang ya, panjang. Nah, tampak sebelah kanannya kan itu karena dia tidak ada sudutnya ya. Jadi jika dia diperlihatkannya dengan proyeksi yang sebenarnya, yaitu tidak ada perbedaan garis-garis ujungnya di sini ya, garis batas-batasnya ini, karena batasnya itu kan berbentuk lengkungan. Nah, jadi ini jika digambarkan dengan true projection ya itu tidak akan jelas ya. Nah, tapi dengan cara konvensional ya ini di sini ada perbedaannya. Ini bisa digambarkan dengan garis nyatanya, garis bendanya. Atau bisa juga dari sini dan juga di bagian ujung sini, di semua ujungnya ya. Walaupun ini kan kalau uh, kalau ada garis bendanya kan biasanya berbentuk sudut ya, karena lengkungan kan dia bentuknya halus ya, tidak ada perbedaan seperti itu. Nah, jadi dia akan memperjelas bentuk proyeksinya walaupun ini kan bukan proyeksi yang sebenarnya ya. Nah, kemudian ini untuk tepi-tepi yang berbentuk bulat ya, ini contohnya saja ya. Jadi bisa dilihat juga ini kan semuanya itu bentuknya lengkungan ya, jadi akan tidak jelas tampaknya jika tidak ada lengkungannya. Ini kan semua lengkungannya melengkung seperti ini melengkung juga. Jadi harus digambarkannya ya di bagian lengkungannya. Walaupun kan kelihatannya itu tampaknya tidak ada perbedaan kalau dilihat dari atas. Nah, ini belokan ya, ini saya kira tidak terlalu masalah ya, intinya memang sesuai dengan yang dilihat saja penampakannya ya. Jadi jika ini bentuknya ada bagian batas-batas perpotongannya ya, belokan garis antara bagian sini dengan di sini menyambung, itu ada karena perbedaan ukurannya ya, berarti kan pasti ada garis potongannya ya, belokan garis potongannya seperti itu. Yang ini juga hanya untuk menggambarkannya kira-kira seperti apa ya. Ini juga sebenarnya sudah ada dijelaskan di dalam videonya. Nah, ini mengapa sudut tajam itu dihindari ya. Biasanya ini misalkan ada baja, kemudian dia sudutnya tajam seperti ini ya. Tidak diharuskan saat kita cat ya, dicat atau di coating itu ya, nanti dia mudah terkerupas. Nah, jika terkerupas ya dia akan berkarat ya, jadi bagian yang tidak tercatnya itu ya bisa menjadi karat. Jadi lebih mudah catnya itu terkelupas ya, dibandingkan jika tepinya itu kita haluskan terlebih dahulu ya, nanti hasil akhirnya itu bisa lebih bagus dan juga dia tidak mudah terkelupas ya. Ini ya, jadi misalkan jika dia bergesekan dengan sesuatu yang lain ya, jadi ujung tajam kan lebih mudah terkelupasnya. Sama juga seperti ini, jika ada kotoran di bagian situ akan sulit dibersihkan ya, dibandingkan dengan adanya bentuk lengkungan seperti ini. Lalu untuk aliran di dalam pipa juga sama, jika sudutnya lebih tajam, lebih besar ya, itu juga akan mengakibatkan korosi erosi ya, karena di sini kan alirannya itu lebih terhambat ya di sini, sehingga di sini akan ada bagian-bagian yang tererosi dari sini.
dibandingkan dengan aliran di sini lebih lancar, jadi tidak ada bagian yang terkena erosi lebih parah. Ya, ini bagian dalam round and fillet. Ini untuk casting juga sama ya, sama seperti tadi, menghindari sudut tajam. Jadi dibandingkan dengan bentuknya itu kotak ya, tajam seperti ini, ya lebih baik di bentuknya ada lengkungannya di situ. Jadi untuk aliran logamnya dia masuk ke dalam cetakan dari pengecorannya, ya lebih baik digunakannya berbentuk lengkungan. Nah, kemudian saat dia mengeras ya, jadi logam cairnya itu kan sudah masuk, kemudian dia akan mengeras seperti ini ya. Jadi dari mulai dari dindingnya itu dia membentuk padatan, kristal padatannya ya membentuknya seperti ini. Jadi jika ada ujungnya sudutnya tajam ya, dimulainya dari sini ya dia akan ada celah ya, ada voidnya, itu bisa ada rongga-rongga di sini yang tidak tertutupi oleh dia belum sempat mengeras seperti itu. Jadi dia lebih sulit untuk proses pengerasannya dibandingkan yang ini kan dia lebih mudah ya, karena dimulainya dari ujungnya sehingga nanti tidak ada rongga-rongganya di situ. Nah, jadi seperti ini misalkan logamnya ya, logamnya di situ ya pasti di bagian sini itu yang ada kelemahannya ya, ada weakness-nya, ada rongga-rongganya. Nah, tapi di sini juga tidak boleh lengkungannya itu terlalu besar ya, seperti ini. Oh, ini maksudnya ini metalnya di sini ya. Jadi dia karena jarak di sini dengan ininya itu terlalu besar, nanti ada kemungkinan di sini juga ada rongga-rongganya yang saat dia menjadi logam. Jadi harusnya di sini tidak ada, celahnya ini lebih sedikit ya dibandingin dengan ini. Ya sepertinya itu tambahannya ya, yang ini itu untuk tangki juga sama ya, agar dia lebih mudah, tangkinya itu alirannya lebih lancar ya dibuat juga melengkung seperti ini ya. Yang untuk pengalasan juga sama, untuk menyambungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain dia lebih mudah seperti ini. Ini bagian yang jelasnya. Kemudian ini contohnya ya, jadi ini diminta menggambarkan pandangan depan, atas, dan samping kanannya ya. Di tiap segi 4 bantu itu berkurang 8x8, 1:1, ini proyeksi Amerika. Ini pandangan depannya, jadi ini adalah pandangan depan, ini sudah dibuat terlebih dahulu ya. Jadi ini kan kalian diminta pandangan depan, atas, dan kanan, jadi untuk lebih mudahnya dibuat dulu kotaknya, atau ini garis bantu boleh saja ya, tapi disediakan tempatnya ya, ini depannya, ini adalah kanan, ini adalah bagian atasnya. Lalu untuk menggambarkannya langsung saja ya, jadi dari sini ke sini, kemudian ada bagian ininya ya, jadi bagian ini, kemudian bagian ke atasnya seperti ini. Jangan lupa jaraknya ya, jadi dari sini kemudian kedua ke sana ya, ini seperti ini, kemudian mengikuti batas-batas yang ada di sininya ya, seperti itu. Kemudian ya ini batasnya lagi, garis batas bendanya. Lalu di sini masih ada ya, setelah lengkap semua garis bendanya, berarti tinggal mana garis putus-putusnya ya. Tapi karena tidak ada, tinggal apa lagi coba. Jadi ini masih belum lengkap ya, harus ada apa? Garis halus tadi, Pak. Ya, garis sumbunya ya. Garis untuk menandakan bahwa dia adalah
berbentuk lengkungan ya. Jadi ada di sini dan di sini, nanti dia sepanjang bagian sini juga ada. Nah, jadi bagian ini itu ada di bagian sini dan juga ada di bagian sini. Jadi gambarkannya seperti ini ya. Ya boleh sampai sini saja. Sampai melewati batas ini. Kalau Kemudian yang ini di bawah itu, maaf Pak, kalau ya, yang di bawah itu perlu dikasih garis nggak tuh? Yang di bawah lengkungan itu tuh? ini Bukan di bawah setengah lingkaran itu ya, di situnya Pak. ya, Perlu nggak? eh, boleh saja sebenarnya ya, tapi tidak perlu juga karena ini kan sudah sampai sini. Maksudnya ini dipanjangnya sampai ke bawah sini ya. Bukan Pak, jadi lengkungan dari melingkari melingkari lengkungan itu perlu dikasih garis halus nggak Pak? Yang Gimana? ini, yang bawah ini, Iya yang bawah itu Pak, betul. garisnya yang mana? Ini sebenarnya menyambung juga ke sini ya. Walaupun ya sebenarnya yang bagian ininya saja apa? eh, Sebenarnya yang ini tuh menunjukkan lubang saja. Kalau yang ini ya, jadi lubangnya kan ada di bagian sini ya. Jadi ininya sampai sini saja gitu. Ini karena dia berpotongan dengan bagian ini, jadi hanya sampai sini saja. Gitu. Jadi tidak dilanjutkan. Kan ini dia bisa dilanjutkan ya memotong benda bagian ini. Jadi yang ini uh, tidak perlu saja seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Karena kan ini ya ini menunjukkan lubangnya ini ya. Lubangnya itu berbentuk apa lengkungan juga dibandingkan yang ini. Ya lalu ini untuk ada garis putus-putus yang ini ya. Bagian ini, kemudian ini tampak ininya, bagian sini, kemudian bagian ini dia melengkung ya, tapi kan karena dia proyeksinya kita lihat dari kanan itu berupa garis biasa seperti ini. Nah, untuk memperjelas bahwa itu sebuah lengkungan ya, bagian ini dan bagian ini itu kan melengkung ke sini ya, seperti ini ya. Untuk smooth, ya berarti harus ada garis sumbunya itu tadi. Yang bagian sini yang garis simetri atau sumbunya itu ya. Dari bagian sini ke sini. Nah, karena bagian ini itu kan berhimpit dengan garis nyatanya ya. Nah, karena kan garis simetri itu jika berhimpit dengan garis nyata itu yang didahulukan adalah garis nyatanya ya. Nah, jadi di sini tidak terlihat, tapi karena di sini itu kan melebihi batas bendanya, jadi ini sisanya itu bisa kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini sisanya ya. Sisa dari uh, apa kepanjangan dari garis simetrinya itu digambarkan seperti ini. Ini ada jaraknya. Nah, ini garis putus-putusnya yang bagian sininya ya. Menandakan ada lubang lengkungan dari sininya. Nah, jadi urutannya ya sama ya. Jadi gambarkan dulu garis nyatanya atau garis bendanya, lalu kemudian garis putus-putusnya, baru garis tambahannya itu garis simetri atau sumbunya ini. Kemudian bagian atasnya ya seperti ini ya. Ini walaupun kosong tapi kan di bagian sininya ada ya garis nyata. Jadi ini garis nyata. Kemudian ini bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian ini bagian kanannya ya. Nah, ini juga sama harus ada garis ya garis putus-putusnya juga harus digambarkan juga ya. Jadi ini ke sini itu ada garis putus-putus bagian sini. Garis hidden line-nya ya. Yang ini juga sama yang bagian sini. Lalu ya ini bagian sini juga ada yang ini ya. Ini kan tidak terlihat dari sini ya. Jadi gambarkan garis putus-putus. Lalu ada garis sumbu dari lubang di sini ya. Dari sini ke sini. Ya, jadi seperti itu ya. Ini hanya tambahan saja. Jadi untuk
garis, ada yang berbentuk lengkungan ini ya harus ada garis sumbu atau garis simetrinya seperti ini ya. Jadi bagian sini, dan juga bagian sini. Memanjang ke sana. Ada pertanyaan? Silahkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini contohnya juga sama seperti tadi. Jadi ini depannya, kemudian ini adalah tampak atasnya ya, karena dia proyeksi Eropa ya. Lalu ini adalah tampak sebelah kanannya ditempatkan sebelah kiri ya. Nah, jadi ini ada tampak depannya seperti ini ya. Jadi ini garis nyatanya, kemudian ini adalah garis putus-putusnya. Kemudian ini yang bagian sini, kemudian ada lubang di tengahnya ya. Dan juga ada ini. Lalu kalau ada garis bantunya kotak tadi, ini harus jangan lupa dihapus ya garis kotaknya. Nah, lalu jangan lupa juga ada garis sumbu ininya. Ini kan bentuk lingkarannya. Jadi di depan di sini seperti ini, dan juga nanti ini ada di ke belakang sana ya. Ya, ini nanti seperti ini, itu adalah tampak dari kanannya ya, tampak kanan seperti ini. Nah, jadi jangan, yang bagian ini juga ada ya. Jadi di sini juga ada garis sumbunya. Jadi ini nanti di sini ada garis sumbunya juga. Seperti ini. Kemudian ini tampak dari atasnya ya. Ini langsung saja. Jadi yang ini ada lubang ini, dan yang ini adalah bentuknya lengkungan ini ya, bulatan ini. Lalu ini jangan lupa juga ini ada garis sumbunya ini, yang bagian sini. Ya, ini contoh tambahan ya untuk penggunaan garis sumbunya tadi atau simetrinya tadi, jangan lupa ada tambahan yang di bagian sininya itu. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Jadi seharusnya ini sudah Izin jelas ya, bertanya, Pak. contoh-contohnya ada proyeksi Amerika dan Eropa tadi yang ini. Ya. Pak, jujur saya masih bingung, Pak, itu yang di lingkaran kenapa dibuat putus-putus gitu ya? Padahal kan kalau dari depan ya gitu-gitu Yang ini aja ya. gitu. Yang mana yang ini? Iya, Pak. Ya, jadi ini hanya tambahan saja gitu maksudnya. Tambahan bahwa bentuknya itu 3 dimensinya itu adalah melengkung ya, terutama yang ini itu penting ya. Maaf. Dan ini ya simetrinya itu biasanya ya, jika ada lingkaran itu ya tambahannya harus ada simetri seperti ini. Itu setiap semua lingkaran atau karena dia 3 dimensi aja ya, Pak? Setiap ada lingkaran ataupun lubang ya, saat dilihatnya dari atas lingkarannya itu. Nah, kalau Oke, 3 terima dimensi kasih. kan karena ini ya, ini juga bentuk lengkungan ya, bagian sini permukaan ini kan lengkungan sepertinya, melengkung ya. Dilihat dari sebelah sini, ini melengkung berarti harus ada simetrinya ini. Jadi istilahnya ya, saat ini ada 3 dimensi ya, ada simetrinya itu di bagian sini, seperti ini, kemudian dari sini ke sana, dan juga bagian sini ke sana ya. Sehingga kan saat ditampak dari depan sini ya, ini juga terlihat seperti ini. Lalu dari bagian kanan, yang bagian sini ini. Di atas ya, ini bagian sini. Seperti itu. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Pak. Paham, Pak. silahkan yang lain. Tadi, Nabil. Baik, Pak. Sebetulnya Pak, Nabil 2020-88.
izin anotet Pak, bukannya untuk garis yang ini tuh putus-putus ya Pak ya? Soalnya kan ada di belakang di sini. Atau aku salah nangkap? Barusan terhapus lagi ya. Yang mana? Ini Iya Pak, betul Pak. dilihatnya kan dari kanan sini ya. Jadi bagian ini kan nyata. Ini kan maksudnya. Atau jadi bagian ini kan ini. Jadi ini kan terlihat ya. Bukan putus-putus ya. Jadi batas bendanya seperti ini ya. Berarti tidak putus-putus. Jadi ini bagiannya ke sana. Ini ada di depannya. Jadi pasti tidak putus-putus. Jadi ini proyeksi Eropa ya, jangan lupa ya, ini walaupun di tempatnya ada di kiri, itu bukan tampak dari kiri ya, tapi ini tampak kanan ya. Halo? Baik Pak, baik Pak. Ya, ini jadi tampak kanan ya, jadi tempatnya di kiri itu karena dia proyeksi Eropa. Yang ini juga tampak atasnya ya, tempatkannya di bawah. Ya, Clara silakan. Oh ya Pak, saya Clara, min1 2020 itu kan ada yang apa ya, bidang miringnya gitu kan ya Pak? Iya, yang ini. Itu kalau dari atas kan nggak kelihatan berarti ya kalau dia miring, nggak perlu garis bantu juga gitu ya Pak? Iya, betul. Yang kalau miring memang pasti kelihatan dari atasnya sebagai bentuk lurus ya, hampir sama gitu ya. Jadi tidak ada ini ya. Ini tidak ada perbedaan ketinggian ataupun kemiringan, yaitu seperti itu ya. Memang jadinya seperti itu. Lalu panjangnya juga berbeda kan ya. Jadi ini dan ini itu kan sebenarnya panjang ini ya. Jadi tidak mencerminkan panjang yang sebenarnya. Itu yang waktu itu juga pernah sempat dibahas, jika ada yang bidang miring, ya dia tidak bisa terlihat dengan proyeksi ukuran yang sebenarnya ya. Oke, Jadi baik, kita Pak. bisa melihatnya bahwa dia miring itu dari sini ya, dari pandangan depannya itu. Jadi ini kalau hanya miring saja seperti itu tidak perlu ada garis apapun ya, kecuali jika dia hanya berbentuk lengkungan. Oke, baik Pak. Terima kasih Iya. Pak. Ada di modul ini mungkin ya, yang seperti itu. Ini contohnya saja ya, yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi dalam proyeksi ini, ya tampaknya kan kalau tampak dari kanan seperti ini ya, dia tidak menunjukkan miring, ada perbedaan jarak ya, karena proyeksinya kan tegak lurus dengan bagian sininya ya. Nah, tapi bisa juga ditambahkan pandangan tambahan ya, agar panjang di sini itu sesuai dengan yang ada di dalam proyeksinya. Ini hanya contoh saja untuk jika bentuknya ya berbeda ya, terutama yang miring seperti ini. Oke ya, jika tidak ada mungkin saya lanjutkan saja dengan materi selanjutnya ya. Ya, Bayi Haki silakan terakhir. Izin bertanya Pak, tadi masih bingungnya itu Pak, apa kemarin itu tugasnya ya, misal proyeksi Eropa itu kan kalau bentuknya yang kemarin tuh bawah terus depan sama kiri. Nah, pas tadi yang Bapak jelasin itu jadi kanan terus apalagi tadi yang Eropa. Kenapa Pak? Yang mana yang Eropa? Iya Pak, yang Eropa Pak. Taunya kita kalau diubah itu jadi kanan terus atas itu gimana Pak? Oh, oke. Ya karena agak cepat ya karena tadi terputus. Ini dari soalnya ya.
Nah, ini soalnya. Soalnya adalah gambarkan pandangan depan, atas, dan kanan proyeksinya Eropa. Iya, Jadi maksudnya penempatan depan atas kanannya itu taunya gimana, Pak? ini. Jadi setiap ada garis panah ini itu artinya pandangan depannya itu yang bagian sini. Nah, Bentar, jadi Pak. bagian ini depan, kemudian pandangan atasnya ya kita melihatnya ini kita ke atas gitu, bagian sini ya. Ini kita lihatnya ke sini orangnya gitu. Jadi ini bagian ini itu bagian atasnya. Maksudnya izin anotet ya, Pak? Ya, silakan. Kita taunya misal depannya tuh ditaruh di sini atau di sini atau di sini tuh gimana? Ya, untuk proyeksi Eropa seperti itu ya. Misalkan depannya ya kita gambar dulu depannya dulu ya, misalkan kita sediakan tempat, misalkan kita ingin gambarnya nanti ini depannya ya, dibuat dulu bantunya. Nah, ini depan kan, untuk menggambarkan tampak atas proyeksi Eropa ya pasti di bagian bawah depannya ini kan. Lalu untuk menggambarkan bagian kanannya itu ya digambarkan di sini. Karena ini kan proyeksi Eropa ya, jadi depan atasnya kebalikan, ditempatkannya di bagian bawah dari pandangan depan, ini depan. Jadi ini sebelumnya tidak ada ya, bagian yang ini sebelumnya tidak ada, kan soalnya gambarkan pandangan depan ya. Depannya ya ditentukan dulu di bagian mana ya, tergantung kertasnya gitu. Ini kertas A3 ya misalkan atau A4, ingin penuh semua ya kira-kira depannya ada di sini, ada di ujung sini. Karena kan yang dimanta ini adalah kanannya di sini seperti itu. Karena kan harus dengan menggunakan proyeksi Eropa ya. Baik, Pak. Berarti kalau misal dimintanya depan, bawah, kiri, berarti posisinya yang kayak kemarin tugas itu ya, Pak? Ya, depan, kemudian bawahnya ada di atas, kirinya ada di kanan seperti itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Betul ya, ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya agak sedikit cepat juga ya, karena kan ada tugasnya juga ya yang akan harus dibahas, tapi kita lihat saja nanti waktunya bagaimana ya. Nah, di sini intinya adalah proyeksi aksonometri ya. Lalu sebenarnya sudah ada di videonya ya, jadi kalian bisa tonton yang ada di segmen videonya. Jadi biasanya proyeksi itu dibagi dua, yang ada proyeksi perspektif, jadi ke satu titik tertentu ya. Titiknya bisa kemana, ini contohnya ke pandangan, jadi perspektifnya ini seperti ini ya. Ada di depannya, ukurannya berbeda dengan yang ada di sini ya, tergantung jarak dengan pandangannya, jadi proyeksinya ada di mana. Tapi untuk paralel, ada di depan ini ya ukurannya sama dengan ukuran yang ada di sini ya, dengan ukuran bendanya, dengan bidang proyeksinya. Kemudian ini istilah-istilah yang sebelumnya ya. Jadi ortografik, pandangan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa itu termasuk dengan multi-field projection atau pandangan majemuk ya. Itu juga termasuk ortografik proyeksi. Nah, yang aksonometri itu juga termasuk proyeksi ortografik ya. Nah, aksonometri itu 3 dimensi seperti ini nanti kelihatannya ya. Walaupun digambarkannya dalam proyeksi 2 dimensi ya, tapi terlihat 3 dimensi. Yang oblik juga sama seperti itu. Nah, ini yang sudah dibahas. Kemudian ini
yang proyeksi aksonometri, proyeksi majemuk kan seperti ini ya. Jadi dia sejajar atau paralel, bidang proyeksinya tegak lurus dengan bidang ini, proyeksi ini. Nah, jika isometri itu si bendanya itu digeser membentuk sudut, kemudian direbahkan ke bagian atas ya. Jadi ini diputar bagian sini ke sebelah sini, sehingga bagian ini ada di tengah, kemudian bagian atasnya digeser ke atas, agak ke atas. Jadi proyeksi dari benda ini terlihat di sininya itu sebagai 3 dimensi. Itu sama juga untuk proyeksi yang oblik dan juga yang lainnya, dimetri maupun trimetri. Nah, ini contohnya, jadi proyeksinya itu terlihat bentuk 3 dimensi ini. Kemudian ini oblik ya. Oblik itu hanya berbeda, kalau tadi bendanya yang digeser, kalau ini bidang proyeksinya ya. Bidang proyeksinya itu agak diangkat ke atas sedikit ya. Sehingga saat kita melihat dari sini ke benda ini ya, proyeksinya itu akan terlihat 3 dimensinya ya. Jadi bagian bidang ini juga akan terlihat di proyeksinya, bagian ini akan terlihat juga. Jadi sedikit ke atas, kemudian bergeser sedikit ke kiri bagian sana ya. Nah, nanti akan dijelaskan perbedaannya antara oblik dan juga isometri. Nah, kalau yang ini itu ya tergantung perspektif ya, tergantung dari titik perspektifnya ya. Di mana ya ini bentuknya juga akan mengikuti dari titik-titik tadi. Jadi dia akan memanjang seperti ini, yang bagian ini akan terlihat lebih besar. Ya biasanya untuk bagian yang panjang ya, seperti rel kereta api. Nah, ini contoh untuk proyeksi isometri tadi ya. Jadi ini paralel, yang pandangan mencukup ya hanya terlihat bagian depannya saja ya. Jadi kalau jika kita geser, diputar bagian B ini ke sana, yang terlihat bidang A dan B di sini. Ini garis AB-nya. Kemudian dari sini bagian ini kita angkat sedikit ya. Kita rebahkan, geser ke depan, ini ke depan sini ya. Jadi nanti proyeksinya terlihat 3 bidang ya. Bagian sini, dan bagian atasnya situ. Diputar 45 derajat, kemudian direbahkan ke muka. Kemudian ini ada perbedaan aksonometri, ada isometri, dimetri, dan juga trimetri ya. Nah, ini perbedaan isometri itu semua sudutnya sama, kemudian panjang sisinya juga sama ya. Jadi yang dilihat adalah titik di sininya juga sebenarnya. Jadi sudut ini dan ini itu sama, kemudian panjang kubusnya antara ini, bagian ini, dan juga bagian ini juga sama. Nah, biasanya ada perpendekan ya. Perpendekan 0,8 kali panjang sebenarnya ya dari proyeksinya itu. Karena kan tadi sebelumnya kita rebahkan kemudian kita proyeksikan ke sini, berarti kan panjang di sini yang aslinya dengan panjang proyeksinya itu pasti akan berbeda ya. Tidak akan sama persis, jadi yang aslinya itu terjadi perpendekan 0,8 kali yang digambarkan proyeksinya itu 0,8 kali dari panjang sebenarnya ya. Kemudian proyeksi dimetri itu yang ini, ada 2 sudut yang sama yaitu ini dan ini, kemudian ada 2 panjang yang sama juga ya, bagian sini dan bagian sini itu sama panjangnya, kira-kira perpendekannya 0,9, kemudian bagian ini akan berbeda rasionya ya, rasio dibandingkan dengan yang ini itu perpendekannya sebesar 0,5. Kemudian proyeksi oblik itu hanya digeser saja ya, jadi proyeksi miring ya, jadi kita melihatnya miring ke bagian belakangnya itu ya, jadi dimiringkan. Nah, ini ada 2 sisi A dan B ya, ini A-nya bagian ini dan B-nya itu sama ya, jadi panjang dan juga ketinggiannya sama, tapi ke bagian C-nya atau ke belakangnya itu dia akan berubah ya, panjangnya itu menjadi 0,5 kali. Nah, tapi bisa juga panjangnya ini sama juga, itu disebutnya
proyeksi kavalir ya. Ya kalau ini kabinet itu seperti ini ya. Kabinet itu berarti terjadi pemendekan di bagian yang miringnya ya. Ini biasanya sudutnya itu adalah untuk oblik itu 45 derajat ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian bagian ke belakangnya itu ada kemiringan 45 derajat. Untuk di isometri dia kemiringannya dari garis sumbu ini horizontal di sini itu 30 ya. Di sini kan dibagi ada 120 ya. Jadi dari sini ke sini itu 30 derajat. Jadi ini untuk penggambarannya ya. Kita buat dulu garis bantu ini, kemudian dari untuk menggambarkan A dan B-nya itu adalah sebesar 30 derajat. Ini untuk yang dimetri, dan untuk yang oblik itu kedalamannya atau C itu adalah sebesar 45 derajat. Nah, kemudian karena kita sulit ya, biasanya sulit untuk menggambarkan, harus direduksi dulu 80% dari panjang sebenarnya ya, biasanya itu isometri itu langsung saja digambarkan sesuai dengan panjang sebenarnya ya. Jadi biasanya tidak perlu direduksi sebesar 0,8. Jadi langsung saja digambarkan sesuai dengan ketentuannya ya. Jika panjangnya 1 cm, ya itu juga saat menggambarkan proyeksinya 1 cm saja. Jadi ya, untuk mempermudah. Kemudian ini untuk dimetri, jadi 1:1, ini pandang C-nya itu 0,5 ya. Jadi sama juga ini untuk mempermudahnya, ini itu tidak ada pengecilannya atau pendekannya dari proyeksi yang sebenarnya. Jadi ini dianggap 1, ini 0,5. Sudutnya seperti ini. Untuk trimetri itu tidak ada, sudutnya ini tidak sama ya. Ini sudut antara ini, ketiga sudut tidak sama, kemudian rasio antara panjang ini juga tidak ada yang sama. Jadi adanya perpendekan ke arah ketiga koordinatnya ya, sehingga sudut dan juga besarnya juga tidak sama. Kemudian ini proyeksi miring tadi sudah dibahas ya. Jadi ininya adalah miring sebesar 45 derajat ya ke bagian belakangnya itu. Kemudian rasionya ini A dan B-nya itu 1:1 atau sesuai dengan ukuran sebenarnya, tapi ke arah ke belakangnya itu sebesar 0,5 dikecilkan menjadi setengahnya. Itu yang dinamakan tadi oblik atau kabinet. Tapi untuk yang full scale juga bisa, tapi jarang ya, jarang digunakan, itu namanya cavalry seperti ini. Kemudian ini ya biasanya untuk mempermudah penggambaran ya. Jadi ini skala isometri itu sudah 1 cm-nya itu sebenarnya sudah direduksi sebesar 80% ya. Jadi tinggal langsung mengukurnya berapa, 1,5 ya, diukurnya menggunakan penggaris isometri scale ya. Jadi ini jika ini yang standarnya, saat ini menjadi isometri kan menjadi berubah ya. Dari 1 itu di sininya, satunya itu sudah dikecilkan menjadi 80%-nya. 80%. Ini contoh proyeksi isometrinya ya. Jadi dilihatnya di sininya ya, sudut dari ininya 45, ya ini biasanya 45 ya. Atau di bagian tengahnya itu ya pasti sama ya. Bagian sininya itu sudutnya sama. Nah, ini keterbatasannya ya, kalau kita lihat di jarak, atau kita lihat ini bagian ini saja, ketinggian antara ini dengan ini kan kira-kira hanya sebesar 1 kotak ya. Nah, ternyata pada saat kita lihat keseluruhannya, ketinggiannya itu perbedaannya 2 kotak. Jadi bisa saja terjadi perbedaan ketinggian ataupun saat dia berputar ya, seperti ini. Isometrinya kan di bagian sini ya, tengah sini. Atau bagian sini, ke sini ini 45, ini 40. Dan kemudian ya sama seperti ini, karena perbedaan ketinggian ya, kalau kita
naik ke sini, ini naik, ini sama kembali ke tempat semula atau ketinggian semula. Jadi ini keterbatasan proyeksi isometri ya, untuk memperlihatkan perbedaan ketinggian di bagian sisi satu dan sisi lainnya. Nah, untuk membuatnya ya biasanya kalian harus membuat dari ada pandangan ortografik atau pandangan depan, kanan, dan atasnya, diminta membuat pandangan isometrinya ya. Jadi harus dibayangkan bahwa yang depan ini ke belakangnya seperti apa ya, seperti ini ya. Jadi tinggal dilanjutkan bentuknya seperti L ini, baru dari pandangan kanannya kita tahu pandangan atas dulu ya. Jadi pandangan atasnya tahu, dulu kita tahu bahwa ini ada lubang ya, bulat seperti ini, kemudian bagian ini tuh berbentuk lengkungan. Sehingga bentuknya seperti ini dan seperti ini. Kemudian dari bagian kanannya kita tahu bagian ininya itu berbentuk seperti ini ya. Bagian ini, bagian atasnya. Sehingga nanti bisa didapatkan proyeksi isometrinya seperti gambar itu. Nah, kemudian ini tugasnya ya. Jadi dari pandangan isometri ini diubah menjadi pandangan oblik ya. Segitiga bantunya itu satu kotaknya 6x6. Seperti itu. Jadi ini isometri sudutnya ya. Dia akan berbeda. Sudutnya sama ya. Antara bagian sini dengan yang ini ya. Lalu ukurannya digambarkan dengan yang sebenarnya ya. Jadi sesuai dengan ininya. Nah, untuk menggambarkan proyeksi obliknya, kita gambarkan dulu seperti ini ya, kotaknya ya. Kotak bantunya itu ukurannya ya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atasnya juga 6 kotak ya, ukuran kotak seperti ini. Kemudian untuk oblik, sudutnya dari batas horizontal itu kan 45 derajat ya, seperti ini. Jadi kita bisa juga buat garis bantunya seperti ini ya. Nah, jadi ini apa, untuk menggambarkannya supaya lebih mudah ya, nanti bisa dihapus saja. Jadi gambarkan dulu garis bantunya, nanti setelah digambarkan itu bisa bagian-bagian tertentu dihapus ya. Kemudian ini segitiga, skala segitiganya ya untuk bagian oblik. Nah, jadi bagian ini sesuai dengan panjang di sini, yang ke belakangnya itu panjangnya menjadi setengah kalinya ya. Jadi di skalanya menjadi setengah kalinya. Jadi panjang dari sini ke sini 2 kotak, di sini 2 kotak juga, tapi panjangnya menjadi setengah kali. Jadi jika di sini kan 6 tambah 6 ya 12 mili ya. Jadi yang di sininya adalah 6 mili. Jadi panjang ini 12, tapi kalau di sini adalah 6 mili nantinya. Nah, jadi kita gambarkan dulu bagian ini ya. Depan ini kan bagian sini ya. Bagian sini seperti ini. Lalu bagian belakangnya ya. Bagian belakang sini itu sudah direduksi ya setengah kalinya. Jadi panjang ini itu berapa kotak? 4 kotak ya. 4 kotak ya, berarti ini juga sama 4 kotak, tapi 24 ya. 24 mili, tapi dari sini ke sini itu 12 mili, seperti itu. Lalu bagian sini juga sama, panjangnya ini berapa kotak, 4 kotak ya, sama juga itu direduksi setengah kalinya, berarti menjadi 12 mili. Kemudian ya ini tadi yang bagian ini kan tidak ada ya, jadi ini bisa dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Seperti ini. Kemudian tinggal menggambarkan bagian sininya. Ini menyambung ya, jadi tinggal dari sini sambungkan ke bagian sini. Seperti itu. Kemudian dari sini ya tinggal kita buat garisnya ya. Garis ini itu panjangnya 3,5 kotak ya. Jadi ini ke sana kan sesuai dengan ukurannya ya.
Nah, dari sini tinggal kita sambungkan saja titik ini dengan titik sana. Seperti itu. Kemudian yang ini juga ukurannya ya, ukuran dari sini ke sini kan sama ya. Ke sini 2 kotak, ke sana juga kotak, jadi sama seperti ukuran sebenarnya. Kemudian dari sini tinggal disambungkan ke sana. Jadi tidak perlu lagi mengukur lagi ya. Skalanya berapa tinggal disambungkan saja jika sudah diketahui bidangnya. Dari sini ke sini juga sama, paruh ini tinggal dihapus bagian sininya. Jadi ini sudah sesuai ya dengan bagian ini. Jadi sudah digeser menjadi proyeksi oblik. Setelah itu ya tinggal ditebalkan ya. Jangan lupa semuanya ditebalkan seperti ini. Nah, jadi di tugasnya tidak perlu ada garis bantunya ini ya. Langsung saja diukur dengan penggaris. Jadi ini 4 kotak itu sama dengan 6 kali 6 mili ya satu kotaknya. Nah, tapi ke bagian belakangnya ini, ke bagian kemiringannya itu sudah direduksi menjadi setengah kalinya ya. Silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jadi ini yang soal nomor 1 ya. Nah, jadi ini seperti ini yang diminta gambarnya. Jadi langsung saja digambar seperti ini jawabannya ya. Tidak perlu ada keterangan yang lain lagi. Nah, ini dari ketiga pandangan ortogonal ini dibuat proyeksi isometrinya ya. Jadi ini isometrinya tadi 30 ya. Kalau oblik itu 45, kalau ini dari jarak dari sini itu 30 derajat. Nah, untuk ukurannya baik itu A, B, dan C-nya itu sama saja ya. Karena untuk mempermudah proyeksi isometri tadi itu tidak perlu dikurangi menjadi 0,8-nya ya. Jadi langsung saja di sini 2 kotak. Mungkin satu kotaknya sama saja ya, atau karena di sini tidak ada, bebas saja mungkin ya, atau disamakan seperti sebelumnya ya, satu kotaknya 6 kali 6 saja. Jadi supaya jelas atau supaya hampir sama ya gambarnya. Nah, ini adalah pandangan depannya ya. Ini kan ya maupun proyeksi Eropa atau Amerika sama saja. Dari sini juga bisa terlihat ya, ini pandangan depannya. Kalau ini samping kanan atau kirinya juga sama ya. Jadi ini ke belakang. Jadi ini dibayangkan bahwa bentuk ini ke belakangnya juga sama ya. Kemudian kita lihat tampak kanannya juga tidak berubah ya. Jadi kalau ini ke belakang ya sama seperti ini tampak di kanannya. Jadi tidak ada perubahan apapun, ada lubang atau yang lainnya. Lalu saat dilihat dari atas, dari sini, itu juga akan tampaknya seperti ini. Jadi tampaknya bentuk 3 dimensinya itu hanya seperti ini, kemudian panjang ke belakangnya itu berapa gitu ya. Nah, panjang ke belakangnya itu kan sama ya, 6 kotak juga. Jadi tinggal digambarkan saja seperti ini ya, langsung diukur jaraknya sesuai panjang ini, satu kotaknya 6 kali 6 juga sama. Kemudian ke belakangnya, jadi ini bagian ininya, kemudian ke belakangnya tinggal diproyeksikan saja ke sana sebesar 6 kotak tadi. Semuanya ya, situ sini 6 kotak. Lalu tinggal digambarkan seperti ini. Yang ini juga jangan lupa bagian ini ke sini ya. Intinya sudutnya itu sama semua ya. Yang bagian sini terhadap garis horizontalnya adalah 30 derajat. Setelah itu ya ditebalkan ya. Jadi garis-garis kotak ini hanya sebagai bantuan saja ya. Jadi langsung saja menggunakan penggaris ini sudutnya, jangan lupa sudutnya bisa panjang ke sana ya. Untuk garis bantunya tinggal berapa ukurannya saja. Nah, jadi ini
gambar akhirnya proyeksi isometri dari 3 pandangan ini seperti ini.